Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Alifatul Mufidah, yang kedua Ayu Wulandari, dan yang terakhir Anissa Nurfitriani dari kelas PGMIA. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan kajian yang bertemakan tentang iman. Teman-teman sekalian, dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang luar biasa untuk kita renungkan, yaitu masalah iman. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun, yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Shadaqallahul adzim. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah atau berkurang. Iman kita pada tabiatnya tidak selalu stabil. Ada kalanya dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, dan ada kalanya dia juga dalam keadaan drop maupun dalam keadaan lemah. Sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita selama 24 jam sehari. Kita butuh iman kita seperti kita butuh udara. Karena dengan iman itu jiwa kita bisa hidup. Karena dengan iman itu hati kita juga bisa bernafas. Kita butuh iman lebih daripada kita butuh pulsa maupun handphone. Bahkan mayoritas orang ketika keluar rumah lalu melupakan handphonenya, pasti dia akan kembali ke rumah walaupun sudah dalam perjalanan yang jauh, saking butuhnya dia terhadap handphone. Dan begitu juga dengan iman, kita tidak bisa keluar rumah tanpa membawa iman. Kita butuh iman dalam banyak adegan hidup kita. Kita butuh iman ketika kita sedang diuji agar kita tetap sabar dan tabah. Kita butuh iman dalam ibadah agar kita tetap khusyuk dan semangat. Kita butuh iman ketika kita bermuamalah atau bergaul dengan orang lain agar kita tetap berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain yang mungkin tidak berkenan di hati kita. Kita butuh iman ketika kita menghadapi orang yang jahil agar kita memaafkan kesalahan mereka. Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita mendapatkan nikmat agar kita menjadi orang yang bersyukur. Bahkan kita dalam hubungan berumah tangga pun kita butuh iman. Dalam bertetangga pun juga butuh iman. Karena Nabi SAW bersabda, iman seseorang tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya, hendaklah ia memuliakan dan menghargai tetangganya. Artinya semua itu berlandaskan dengan iman. Sehingga iman adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan kita. Bahkan lebih daripada udara untuk kita bernafas, lebih dari air untuk kita minum, dan lebih dari makanan yang kita makan. Kita butuh iman lebih dari semua itu. Dan saking pentingnya iman, para ulama itu mengumpamakan iman
adalah akar, lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kalau ingin selalu menjadi orang yang baik, selalu menjadi orang yang happy, selalu menjadi orang yang selalu lega dadanya, selalu lapang hatinya, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak gampang menyerah dan putus asa, maka pertama yang harus kita siram dan kita pupuk adalah keimanan dan dalam hidup kita. Siapapun yang ingin tangguh dalam menghadapi ujian hidup, yang pengen survive dalam setiap musibah, yang pengen ada keajaiban-keajaiban dalam hidupan kita, maka yang pertama yang harus kita kuatkan adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah akan kasih banyak kejutan dalam hidup kita. Dan kalau orang punya iman, Allah akan kasih banyak kebaikan dalam hidup kita. Nabi mengatakan hidupnya orang yang beriman itu dengan kalimat ajaban yang berarti menakjubkan, seperti menakjubkan sekali kehidupan orang yang beriman itu. Mau kondisinya susah menakjubkan, mau kondisinya senang juga menakjubkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita butuh iman kita stabil, kalaupun berkurang tidak drop, dan mudah-mudahan selalu bisa bertambah. Bagaimana cara kita mencarger keimanan? Bagaimana cara kita merefresh keimanan? Karena tidak teman-teman merasakan kalau hati kita dekat dengan Allah, hati kita rasanya kangen sama Allah, rasanya kalau ibadah itu nyaman, membaca Al-Quran nyaman, sholat malam nyaman, bahkan sebelum tidur kita jadi kangen pengen tahajud, kapan ya tengah malam bangun, pengen doa sama Allah, sholat itu bisa nangis, doa itu bisa nangis, kapan? Rata-rata jawabannya kita bisa merasakan hati senyaman itu ketika sedang dalam masalah atau banyak masalah. Padahal kita bisa merasakan hal yang sama tanpa harus menunggu datangnya masalah. Bagaimana caranya? Duduklah dalam majelis ilmu. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat para ulama, ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disampaikan, cerita-cerita dikisahkan, saat itu kita merasakan kelezatan iman yang sama seperti yang kita rasakan ketika sedang diuji. Dan perasaan itulah yang akan menjadi bahan bakar dalam hidup kita untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup, melanjutin traveling atau trip dalam hidup kita, menghadapi tantangan dalam hidup kita. Itu butuh bahan bakar banget, dan bahan bakar itu adalah manisnya iman di hati kita. Jadi penting banget kalau teman-teman ngeluarin budget buat nambah kuota HP. Harusnya budget yang lebih besar berani kita keluarkan demi menambah kuota iman. Kalau teman-teman sabar menunggu pada saat ngecharger HP, harusnya teman-teman lebih sabar duduk di majelis ilmu 1 jam atau 2 jam supaya keimanan kita bisa terisi dengan baik.